Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mauludatus Saleha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model filsafat, studi Islam dan ilmu kalam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran filsafat dalam Islam. Harun Nasution 1979 menyebutkan bahwa pemikiran filosofis masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang ditemukan para cendekia Muslim di Suriah, Persia, dan Mesir. Kebudayaan dan falsafah Yunani datang ke daerah-daerah karena ekspansi dari Alexander yang Agung ke timur di abad ke-4 Masehi. Filsafat Islam pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Al-Kindi, namun benar-benar berkembang pada masa Al-Farabi dan Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Filsafat Islam dikaji oleh keduanya, baik permasalahan baru yang belum dibahas sebelumnya. Pengertian filsafat dalam studi Islam. Filsafat secara bahasa merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang diturunkan dari kata kerja filosofien yang memiliki makna mencintai. Kebijaksanaan hal itu disebabkan bahwa mencintai dapat dilakukan secara pasif. Sedangkan dalam pengertian filosofien terkandung gagasan bahwa seseorang mencintai kebijaksanaan yang selanjutnya disebut filsuf. Filsafat dalam kajian studi Islam merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Pendekatan filosofis berupaya memberi jawaban atas segala sesuatu atau hikmah di balik objek formal dengan ciri khas mendalam, radikal, dan sistematis. Pendekatan filsafat bersifat mendalam, artinya mengoptimalkan kemampuan akal sampai tak sanggup lagi dijangkau. Radikal artinya pembahasan dilakukan sampai ke akar permasalahan hingga tak ada lagi yang tersisa. Sedangkan sistematis adalah dilakukan secara teratur dan menggunakan metode berpikir tertentu serta universal. Sebagai contoh adalah kursi. Kursi memiliki berbagai bentuk, warna, model, dan lain sebagainya. Di dalam kelas, kursi memiliki 4 kaki dan alas untuk menulis. Sedangkan di tempat potong rambut, kursi memiliki 1 kaki relatif lebih tinggi dari kursi pada umumnya. Sedangkan di ruang tamu berbentuk memanjang dan dilapisi busa sehingga lebih nyaman digunakan. Dalam memahami kursi, pendekatan filsafat tidak berpengaruh pada bentuk, warna, model, dan hal-hal yang terkait dengan kursi. Filsafat mengkaji lebih jauh dari hal itu dan menyimpulkan bahwa kursi hakikatnya merupakan tempat duduk, sedangkan model, bentuk, warna disesuaikan dengan tempat di mana kursi tersebut berada. Baik, masuk pada metode-metode dalam filsafat dalam studi Islam. Filsafat Islam tidak dapat terlepas dari ajaran agama, di mana wahyu Tuhan sebagai titik tolak dari pemikirannya. Hal ini menunjukkan secara umum metode yang berlaku dalam filsafat Islam adalah metode skolastik, yaitu jalan pemikiran yang memadukan antara ketentuan wahyu dengan pemikiran. Selain metode tersebut, terdapat beberapa metode lain dalam pembahasan masalah keagamaan dan filsafat praktis sebagai berikut. Metode tawatur. Metode tersebut didasarkan ada kesaksian orang banyak yang merupakan penemuan asli dari para pemikir Islam dan digunakan dalam semua bidang ilmiah, terutama dalam filsafat
falsafah sejarah. Ibnu Khaldun dianggap sebagai penemu dalam metode ini karena telah mengembangkan dengan sistematis. B. Yang kedua, metode masyhurat. Metode ini digunakan dalam pembahasan masalah etika yang berdasarkan pada prinsip pengakuan umum manusia. Misal, kezaliman adalah hal yang buruk, keadilan itu baik, dan sebagainya. Itu merupakan metode masyhurat. Yang ketiga, metode akliyah. Metode akliyah merupakan filsuf Islam sepakat metode akliyah filsuf Islam sepakat bahwa metode ini digunakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Mereka menyatakan bahwa akal adalah salah satu potensi insani yang dapat digunakan dalam mengenal Allah. Itu metode akliyah. Yang terakhir, metode intuitif. Metode ini digunakan oleh Al-Ghazali dalam pengenalannya terhadap Tuhan dan permasalahan etika. Menurut Al-Ghazali, keterbatasan akal terdapat pada dimensi rohani yang lebih mapan untuk memahami rahasia ketuhanan, yaitu perasaan batin yang disebut dengan zauq. Dimensi rohaniah juga sangat praktis untuk mengukur segala tingkah laku manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah etika. Baik, masuk pada ilmu kalam dalam studi Islam. Sejarah munculnya persoalan ilmu kalam. Dalam sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam lahir lebih belakangan dibandingkan ilmu keislaman lainnya seperti ilmu hadis, ilmu fikih. Itu lebih belakangan, ilmu kalam lebih belakangan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu kalam tidak lahir secara spontan, melainkan telah melalui proses dan melintasi kurun waktu yang cukup panjang, didahului oleh munculnya berbagai persoalan kalam secara parsial. Setiap persoalan kalam muncul, pastilah muncul pula pendapat yang berbeda, bahkan sampai ada yang bertentangan, yang pada gilirannya akan muncul aliran, sehingga aliran kalam pun mendahului lahirnya ilmu kalam sendiri. Persoalan kalam bukan yang pertama muncul di dunia Islam sepeninggal Rasulullah SAW, dan bukan pula sebagai hasil perenungan langsung terhadap masalah-masalah teologis yang termuat dalam sistem akidah Islam. Bermula dari kemelut politik yang kemudian yang merambat ke masalah hukum. Itu sejarah munculnya persoalan ilmu kalam. Masuk ke pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah salah satu bidang studi yang sangat dekat dengan kajian keislaman. Menurut Al-Tahanawi, bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu dengan akidah agama, dapat diyakinkan kepada orang lain dengan cara mengemukakan berbagai argumen dan menangkis berbagai keraguan. Kalam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna perkataan, pembicaraan, percakapan atau firman. Sedangkan secara terminologi, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran, dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran salaf dan ahli sunnah. Al-Iji juga memberikan pendapatnya tentang kalam bahwa ilmu kalam adalah yaitu ilmu yang dengannya akidah agama dapat ditetapkan dengan mengemukakan argumen-argumen dan menangkis berbagai kerancuan dan keraguan. Dari berbagai definisi yang telah terlihat,
yang telah terlihat dua karakteristik utama bagi ilmu kalam. Yang pertama, materi pembahasan ilmu ini membahas pada masalah akidah seperti masalah ketuhanan, kenabian, dan masalah pokok lainnya. Kedua, ilmu kalam dalam pembahasannya menggunakan argumen rasional dan bukti-bukti yang kuat. Menggunakan argumen rasional dan bukti-bukti kuat ini merupakan suatu keharusan dalam ilmu kalam karena tujuan ilmu ini tidak hanya memperkukuh dan mempertahankan keyakinan, melainkan sekaligus untuk membela akidah Islam dengan mengemukakan argumen dan sanggahan terhadap orang-orang yang menyimpang. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu keislaman yang membahas masalah akidah dan keimanan berdasarkan argumen rasional dan tentu saja tanpa mengesampingkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pembahasannya, para mutakallim lazim mengetengahkan dalil rasional terlebih dahulu, lalu kemudian memperkuatkan dengan dalil nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pengertian dari ilmu kalam. Masuk ke pembahasan metode-metode dalam ilmu kalam. Ilmu kalam adalah cabang ilmu dalam tradisi Islam yang fokus pada pembahasan doktrin-doktrin agama dengan pendekatan rasional. Dalam pengembangannya terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendalami dan membahas pokok-pokok ajaran Islam sebagai berikut. 1. Metode rasional. Metode ini mengutamakan penggunaan akal dari nalar manusia dalam memahami dan menjelaskan ajaran agama. Para ahli kalam yang menggunakan metode rasional ini mencoba membuktikan kebenaran keyakinan agama melalui argumen logis dan rasional. Yang kedua, metode teks atau nakli. Metode ini mengutamakan pemahaman langsung dari teks-teks suci Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran agama. Yang ketiga, metode spekulatif. Metode ini lebih bersifat spekulatif atau merenung. Dalam metode ini banyak digunakan untuk memahami dan menjelaskan realitas yang lebih mendalam, termasuk konsep-konsep yang mungkin tidak terlihat langsung dalam teks. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.